Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu Paskah ketiga. Senang sekali karena saya juga sudah bersama dengan Romo Albertus Purnomo OFM yang akrab disapa oleh Romo Pur. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo? Terima kasih sudah hadir dalam acara Oase Rohani Katolik hari ini. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Pur. Monggo Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 33. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara lantang, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu.
tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Pur, dari bacaan liturgi pada hari ini, indah sekali semuanya ya Romo. Ya. Yang pertama dari Kisah Para Rasul diterangkan siapa Yesus yang bangkit. Lalu kemudian yang dari surat pertama Rasul Petrus mengingatkan bahwa manusia telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus sendiri. Dan tadi dari Injil Lukas bercerita tentang murid yang dikecewakan dan diteguhkan oleh Yesus. Dari bacaan pertama atau mungkin juga dari bacaan kedua, inspirasi iman apa yang hendak Romo Pur bagikan kepada kami? Baik, jadi kita mulai dari bacaan pertama ya, yang dari Kisah Para Rasul. Ini sesuatu perikop yang menarik karena di sini kita melihat tokoh sentral dalam sejarah kekristenan, yaitu Rasul Petrus berbicara atau berkhotbah gitu ya. Ya kita tahu ya siapa Petrus itu ya, seorang nelayan yang pada waktu sengsara Yesus bukan mengkhianati tapi menyangkal Yesus, kemudian lari pada saat penyaliban, tapi setelah peristiwa kebangkitan dan terlebih di sini setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, Petrus itu dapat berkhotbah atau bersemangat dalam mewartakan siapa itu Yesus. Jadi perikop di dalam bacaan pertama ini kan sebetulnya kelanjutan dari peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul dan murid-murid Yesus pada perayaan Pentakosta Yahudi pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Petrus sebagai pemimpin komunitas baru, yaitu gereja itu, berbicara tentang siapa itu Yesus Kristus dan juga menafsirkan sosok Yesus Kristus sebagai kepenuhan nubuat para nabi. Yang tadi kita dengar ya, ini kan dari kata-kata pemazmur dan juga sebagian dari nubuat para nabi. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan Petrus di dalam Kisah Para Rasul tadi ya, itu Petrus kan bicara tentang sengsara, wafat, kebangkitan Yesus, serta maknanya gitu ya. Dan kita tahu bahwa Yesus itu sebetulnya kalau kita lihat di sini, memang atau kematian Yesus, kebangkitan Yesus bukan semata-mata satu peristiwa yang kebetulan belaka kalau kita melihat di dalam
khotbah Petrus. Sebetulnya ini sudah dinubuatkan atau dengan kata lain sudah menjadi planning atau rencana Allah gitu ya. Jadi bukan suatu kebetulan belaka. Dan satu hal seperti tadi yang sudah saya singgung di sini, bahwa rupanya turunnya Roh Kudus atas para rasul itu membuat para rasul memahami peristiwa Yesus Kristus dalam terang yang baru gitu ya. Jadi bukan semata-mata peristiwa kegagalan, tetapi satu peristiwa yang memberikan kemenangan gitu ya. Memang kalau penafsiran Petrus dalam khotbahnya atas tulisan-tulisan kitab suci yang dalam hal ini, kalau kita bicara mengenai kitab suci dalam teks ini berarti kan perjanjian lama ya. Jadi cara menafsirkan Petrus ini kan agak unik gitu ya, tidak mengikuti metode penafsiran umum gitu. Comot dari perjanjian lama dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam diri Yesus, padahal konteksnya beda. Tetapi ya ini tidak masalah ya, sejauh ini bisa memberikan cara pandang yang baru terhadap peristiwa tentang apa yang dialami oleh Yesus. Jadi ada dua hal yang baik untuk kita renungkan di sini gitu ya. Jadi bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu kita harus melihatnya sebagai bagian dari keseluruhan rencana Allah, termasuk pencurahan Roh Kudus. Bahkan kalau kita tarik sampai sekarang, mungkin gereja yang berkembang ini karena kebangkitan Kristus itu juga merupakan satu rangkaian rencana Allah yang ke depan kita tidak tahu ya. Tapi sampai sekarang ini kita bisa melihatnya demikian. Dan di sini kita juga bisa belajar dalam arti bagaimana kita harus memahami sebuah peristiwa gitu ya. Ini kan awalnya itu kan kita tahu ya bahwa kematian Yesus itu kan satu momen kegagalan. Nanti kita akan tinjau secara lebih mendalam di dalam kisah Emmaus tadi ya. Ini kan satu momen kegagalan, tetapi kita melihat bahwa rupanya ada sesuatu hal yang membuat momen kegagalan ini kemudian dilihat sebagai satu inspirasi untuk berkembang. Momen kebangkitan Yesus itu ya, yang misterius juga ya. Kita nggak tahu ya kebangkitannya seperti apa gitu. Tapi keyakinan bahwa Yesus bangkit itulah yang menggerakkan para murid yang gagal itu yang kemudian bisa maju dan berkembang dan akhirnya bisa membuat katakanlah gereja yang sedemikian banyak ya sampai sekarang ini gitu loh. Jadi penting untuk kita melihat peristiwa itu dalam cara pandang baru gitu ya. Ya misalnya saja di dalam hidup kita ya, peristiwa sukacita ya kita harus melihatnya, oh ini sebagai rahmat dari Tuhan gitu ya. Jangan kemudian peristiwa sukacita kemudian kebetulan saja, ini kan nggak mungkin ya. Kalau orang beriman pasti melihatnya, oh ini dari Tuhan. Termasuk juga kalau kita mengalami peristiwa kegagalan, duka cita, kalau orang beriman pasti melihatnya ini suatu ya malapetaka gitu ya. Tetapi kan kita sebagai orang beriman harus melihatnya, mungkin ini adalah bagian dari karya besar Allah terhadap diri saya. Kedepannya mungkin saya akan berhasil, tapi sekarang mungkin peristiwa kegagalan ini bisa dilihat sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Kan banyak tuh orang-orang yang sekarang ini tuh mungkin tidak bisa melihat grand design atau rencana besar Allah sehingga melihat peristiwa kecil ini kelihatannya berat sekali gitu ya. Mungkin dihina atau ditipu gitu misalnya, itu seolah-olah dunia runtuh kiamat gitu. Kalau orang beriman kan melihatnya sebagai sesuatu yang oh ini mungkin bagian dari rencana Allah, ya kita harus menunggu ke depan. Nah yang kedua, ya, kita tadi sudah singgung ya bahwa Petrus bisa berkhotbah di sini itu karena peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi di sini Roh Kudus itu yang memang memberikan satu inspirasi, memberikan satu pencerahan dalam diri Kristus untuk melihat peristiwa kematian Yesus dan juga kebangkitan. Jadi di sini kita melihat pentingnya
Roh Kudus, kalau saya bicara di sini Roh Kudus dalam konteks kitab suci, mungkin agak sedikit dibedakan dengan Roh Kudus dalam konteks teologi Trinitas ya. Ini semacam daya ilahi atau katakanlah seperti energi ilahi gitu ya, yang dicurahkan Tuhan kepada kita untuk melihat sesuatu secara positif. Dan di sini Petrus dengan jelas dan juga para murid ya, tanpa adanya Roh Kudus, Petrus tidak bisa berkhotbah dengan yakin, seperti tadi ditunjukkan dalam Kisah Para Rasul, atau mungkin para murid tidak bisa mewartakan kebangkitan Kristus di tengah umat. Jadi di sini kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, pertama-tama mintalah kepada Tuhan Roh Kudus itu ya, daya ilahi, energi ilahi itu, sehingga kita bisa mewartakan dan menjadi saksi Kristus yang bangkit, entah dengan kata-kata kita maupun dengan perbuatan kita. Jadi sebetulnya inti dari bacaan pertama itu, yang mungkin jadi pembahasan sesi yang pertama ini ya, itu adalah kita harus bisa melihat peristiwa dalam terang Roh Kudus, supaya peristiwa apapun bisa terlihat positif, memberikan makna kepada kita. Itu dari saya pribadi ketika saya merenungkan bacaan dari Kisah Para Rasul ini. Gitu ya. Ya, betul Romo. Dari ayat yang ke-33 ini memang luar biasa sudah disebutkan pengakuan Petrus bahwa menerima Roh Kudus yang dijanjikan dan dicurahkannya sehingga dia bisa dia memperlihatkan kepada para pendengarnya. Kamu melihat dan kamu dengar sekarang. Ini tadi Romo sudah sebutkan seorang nelayan yang tadinya menggunakan fisik dan dengan segala macam sikapnya terhadap Yesus yang menyangkal 3 kali, lari pada saat tidur ketika Yesus di Getsemani, tiba-tiba bisa bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Luar biasa. Jadi di sini kekuatan ilahi dalam halnya Roh Kudus jangan diabaikan. Dalam perjalanan hidup kita itu juga kita mungkin terlalu bisa percaya diri, penting, tapi jangan terlalu percaya diri gitu ya. Termasuk ketika kita menjalani satu kehidupan, melihat satu peristiwa, supaya lebih damai, lebih tenang, kita perlu memohon campur tangan sesuatu yang supranatural. Dalam hal ini adalah Allah gitu ya, Sang Pencipta kita. Kita mohon Roh Ilahi supaya ya bisa membantu kita seperti Petrus melihat sesuatu secara lebih baik gitu. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Pur sampaikan tadi. Jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan iman kita dari Injil. Mari, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Bernadette Esser. Bila Anda punya saran, kritik, pertanyaan, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan iman kita. Romo Pur, dari Injil Lukas tadi, murid yang kecewa diteguhkan oleh Yesus. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Pur sampaikan kepada kami? Jadi kita sekarang masuk ke dalam sedikit pembahasan tentang perikop yang hanya ada dalam Injil Lukas, yaitu kisah perjalanan 2 murid ke Emmaus. Kalau kita mendengar kata Emmaus itu kan kata yang terkenal gitu ya. Ada kelompok Emmaus Journey, kemudian ada metode Emmaus gitu ya dalam penafsiran kitab suci. Bahkan kota Emmaus itu pun sendiri kan sering diperdebatkan di mana letaknya gitu ya. Karena ada yang mengatakan Emmaus itu letaknya di barat, ada yang di timur. Karena pada waktu itu memang Emmaus itu nama yang umum untuk satu pedesaan gitu ya. Jadi mungkin kita tidak perlu berbicara tentang detail Emmaus, tapi yang paling menarik adalah apa itu kisahnya gitu ya. Betul, kisahnya.
Jadi seperti kita dengar tadi, ini kisah dua orang murid yang bernama satu Kleopas, yang satu tidak tahu namanya siapa gitu. Dan kita juga harus tahu bahwa Yesus sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru Yahudi yang pada waktu itu dia menjadi tokoh terkenal tapi disalibkan gitu ya. Itu pasti mempunyai murid ya. Jadi kelompok Yesus kan ada kelompok inti, 12 rasul itu, kemudian ada kelompok murid-murid yang di dalam Injil Lukas disebutkan 70 orang, betul. Dan kemudian partisipan itu yang hanya mendengar Yesus kemudian pergi. Tampaknya kedua murid itu termasuk kelompok 70, tampaknya ya, jadi ya bukan kelompok inti. Memang kita tahu bahwa ketika Yesus menjumpai kedua murid ini, Yesus itu kan, maksudnya bukan Yesus tetapi kedua murid ini mengatakan memang kami telah mendengar nih bahwa Yesus bangkit itu. Rupanya Yesus sudah menunjukkan diri kepada para rasul, tetapi belum kepada murid-muridnya. Nah, tampaknya kedua murid ini sebagai wakil dari keseluruhan murid yang lain, yang di luar para rasul, yang diberi penampakan kebangkitan Yesus. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus rupanya juga peduli terhadap kelompok-kelompok yang mungkin tidak penting gitu ya, untuk ya diperlihatkan bahwa dirinya bangkit gitu. Nah, dua murid ini kita tahu bahwa mereka itu kecewa dan putus asa gitu ya. Ya bisa dimaklumi saja ya. Orang yang begitu mengagungkan tokoh, kemudian berharap sesuatu kepada tokoh yang bersangkutan, tiba-tiba tokoh yang bersangkutan itu mengalami dalam tanda kutip bencana, di dalam hal ini Yesus disalibkan, itu kan kecewa sekali ya. Seperti halnya mungkin anak-anak remaja saat ini yang mempunyai idol tertentu gitu ya, K-pop misalnya gitu, atau artis apa gitu, tiba-tiba artisnya itu mengalami persoalan gitu kan, stres juga yang mengidolakan. Ini sama halnya dengan yang dialami oleh kedua murid itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus peduli ya, akan kekecewaan dan juga rasa putus asa mereka. Yesus datang pura-pura gitu ya. Di sini tampaknya Yesus pura-pura sebagai seorang peziarah. Karena kan pada waktu itu memang saat Yesus disalibkan itu kan sedang pesta peziarahan Paskah gitu ya. Jadi dua murid itu juga tampaknya ya melihat Yesus sebagai orang yang pulang dari ziarah ke Yerusalem itu. Sampai-sampai dia cerita, apa kamu nggak tahu kah apa yang terjadi di sini gitu terhadap Yesus. Nah, Yesus dalam menemani kedua orang murid ini, ya dia pura-pura ya sebagai teman saja. Tetapi dalam perjalanan pelan-pelan Yesus itu meneguhkan, dan meneguhkannya itu sangat menarik di sini ya. Apa coba kira-kira? Dia meneguhkan dengan cara menjelaskan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, jadi dia kan di sini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi rupanya Yesus ini orang yang pintar ya, ahli kitab suci ya. Jadi dia bisa menjelaskan situ. Dan pada waktu itu, saking asiknya menjelaskan kitab suci yang mau menunjukkan bahwa memang kematian Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Dan juga kebangkitannya gitu ya. Itu sudah dijelaskan gitu. Dia menjelaskan, baru setelah itu ketika Yesus itu ketika mereka sampai di mana? Di rumahnya ya. Yesus pura-pura mau jalan terus, tapi ya sebetulnya ini kan basa-basi saja gitu. Biasanya kan orang di sana itu kalau mau kalau bilang mau numpang gitu kan nggak enak, tapi pura-pura jalan terus, tapi kemudian sini masuk gitu ya. Nah di situ kemudian Yesus melakukan apa yang pernah dilakukan dia bersama dengan murid-muridnya, yaitu makan bersama. Jadi rupanya apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya dan kemudian makan bersama itu mengingatkan kembali mereka tentang apa yang dilakukan oleh Yesus dulu gitu ya. Dan mereka baru sadar, oh ini Yesus juga. Baru setelah itu Yesus lenyap gitu ya.
Ya tentu saja kita jangan kemudian menggambarkan, oh ini Yesus hantu. Sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai tubuh kebangkitan gitu ya, tubuh kebangkitan itu masih sesuatu yang misterius, kita nggak tahu seperti apa gitu ya. Tetapi di sini penginjil Lukas menggambarkan bahwa tubuh kebangkitan itu ya dia nyata, tetapi tiba-tiba bisa hilang gitu ya. Tetapi kalau persisnya apa tubuh kebangkitan dan nanti apa yang kita alami, seperti Yesus bangkit itu sampai sekarang masih menjadi suatu misteri. Kita percaya saja bahwa kita nanti akan memiliki tubuh kebangkitan. Tapi kalau kembali kepada cerita ini ya, kita bisa belajar banyak, kita bisa mengambil inspirasi bahwa rasa kecewa dan juga putus asa itu kerap menjadi penghalang untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan makna kehidupan. Dan ini juga yang dialami oleh siapa? Kedua murid ini Kleopas dan murid yang tidak disebut namanya. Sudah disebut namanya gitu ya. Mungkin Lukas, Romo. Lukas enggak, Lukas hanya dengar cerita saja sebetulnya. Jadi kadang-kadang rasa sedih, kecewa gitu, kemudian putus asa tadi membuat orang sulit untuk melihat makna sebuah peristiwa. Ini tadi kalau kita lihat di dalam bacaan pertama kan Petrus mungkin awalnya juga kecewa, tapi setelah mendapat Roh Kudus dia bisa melihat sesuatu yang berarti. Jadi di sini kita diajak sebetulnya ya untuk bisa memiliki disposisi itu sikap batin yang positif untuk melihat sebuah peristiwa. Soalnya kan sebetulnya kan si Kleopas dan murid yang tidak diketahui namanya ini kan sudah mendengar cerita bahwa Yesus bangkit. Ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan mengatakan Yesus bangkit. Mereka sudah tahu sebetulnya. Hanya kok mereka ini tidak percaya gitu ya. Karena ya itu rasa sedih, rasa putus asa yang membuat mereka itu tidak mau mendengar berita tentang kebangkitan itu. Akhirnya ya Yesus datang sendiri dan mengatakan begini, menjelaskan menurut kitab suci dan juga tinggal bersama mereka. Akhirnya mereka tersadar dan balik ke Yerusalem mengatakan, oh ya, Yesus yang bangkit juga bersama dengan kami. Jadi intinya adalah kalau kita belajar dari perikop ini, jangan sampai kalau sedih itu terlalu dalam gitu ya. Kan kadang-kadang orang mengalami satu peristiwa naas gitu ya. Sedih, depresi terlalu dalam. Oke, saya bilang sedih boleh, kecewa boleh. Tapi jangan dibawa terus gitu loh, sampai berlarut-larut itu. Setengah mati gitu ya dalam untuk melanjutkan hidup gitu. Dan seperti halnya di sini kita perlu ada sesuatu di luar kita gitu ya, yang membantu kita untuk bangkit. Kalau yang di dalam bacaan pertama tadi apa? Roh Kudus ya. Kalau di sini siapa? Yesus. Yesus sendiri ya. Tapi sebetulnya selain Yesus ada satu hal yang bisa membuat bangkit, yaitu apa? Firman Allah. Di sini kan dijelaskan dikatakan apa nih? Kata mereka satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa kedua murid ini merasa tercerahkan ketika mereka mendengarkan penjelasan sabda Allah gitu ya. Dan sebetulnya di sini kita juga bisa belajar, mungkin kalau dalam situasi yang kritis gitu ya, krisis ya, entah krisis apalah, iman atau krisis dalam kehidupan, ya tidak ada salahnya kita ya mungkin bisa mencari sesuatu yang baik di dalam kitab suci. Mungkin kata-kata yang memberi inspirasi, kemudian memberikan semangat, dan itu yang kemudian ya bisa membuat apa ya, kuat gitu loh. Kadang-kadang kan orang carinya penyemangat di tempat yang tidak selayaknya gitu ya. Padahal sebagai orang beriman kita itu diwarisi oleh orang-orang pada zaman dahulu satu kitab yang memberi inspirasi kepada kita untuk bangkit dari kehidupan.
Ini saya secara pribadi memang senang di sini ya, dikatakan bukanlah hati kita berkobar-kobar Iya. ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita. Memang ini satu secara tidak langsung ajakan untuk ya bagaimana kita itu bisa menemukan satu pelajaran dari kitab suci itu ya, inspirasi itu ya. Orang mungkin bertanya, apakah saya harus belajar kitab suci gitu ya? Ya memang harus belajar, tapi kalau terlalu mendalam juga mungkin banyak orang yang tidak punya waktu untuk belajar. Tapi sekurang-kurangnya baca kitab suci dan juga menemukan inspirasinya. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari kedua tokoh ini. Ya Romo, perjalanan ke Emmaus ini juga bisa diartikan perjalanan hidup rohani kita ya Romo. Ya, ini kadang bisa desolasi jauh dari Tuhan atau konsolasi merasa jauh dari Tuhan. Tetapi ya mungkin tinggallah bersama-sama dengan kami, ajakan untuk kepada Yesus untuk tinggal bersama kami. Itu juga perlu kita utarakan ya Romo, supaya hati kita tetap berkobar-kobar. Jadi memang kita mengajak Tuhan tinggal di dalam diri kita, seperti halnya yang dilakukan oleh kedua murid Emmaus, tapi kita juga perlu berani untuk tinggal di dalam Tuhan gitu ya. Tuhan mungkin sudah dekat dengan kita, hanya kita nggak mau dekat, atau nggak sadar gitu loh. Mungkin ada baiknya kita memiliki hati yang terbuka, supaya Allah yang sebetulnya sudah hadir di dalam diri kita, entah caranya seperti apa, itu bisa disadari. Ini kan kebanyakan orang tidak sadar. Orang tidak sadar. Harusnya kan pertama kali untuk bisa atau mampu seperti dua murid ini yang bisa bangkit dari kekecewaan dan rasa putus asa adalah kesadaran bahwa Allah itu sudah tinggal di dalam diri kita. Gitu. Itu kiranya yang penting untuk kita olah ya, kesadaran bahwa Allah sudah hadir di dalam diri kita. Gitu. Pengalaman itu yang membuka mata kita ya Romo, seperti yang dilakukan oleh kedua murid itu ketika Yesus memecahkan roti, lalu mereka baru mengenali, oh iya itu Yesus. Baik, Romo Pur, terima kasih atas renungannya yang meneguhkan hati. Kami ingin sekali, masih ingin mendengar lagi penjelasan Romo, tetapi sayang sekali waktu kita sudah hampir habis karena kita sudah di penghujung acara. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan menutup acara ini dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Pur. Monggo Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sabda-Mu, sakramen hidup yang kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan-Mu yang tidak akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Albertus Purnomo. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo.